Halo semua, perkenalkan saya Yuni Nur Cahyani dengan NIM 14014222019 dari Rombel A. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai pendidikan multikultural. Oke, untuk pembahasan kali ini ada hakikat kebudayaan, kemudian ada pendidikan multikultural, kemudian ada pendekatan pendidikan multikultural, kemudian ada problematika, dan juga yang terakhir pelaksanaan pendidikan multikultural. Oke, kita akan bahas satu persatu dulu. Yang pertama yaitu hakikat kebudayaan. Di mana hakikat kebudayaan ini itu merupakan istilah yang banyak dan digunakan hampir setiap aktivitas sehari-hari atau seperti kebiasaan kita di lingkungan masyarakat. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa budaya begitu lekat dengan lingkungan sekitar kita dan juga di lingkungan masyarakat. Menurut A.B. Taylor, memandang budaya sebagai hal yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan juga kemampuan serta kebiasaan lain yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Koncaraningrat lebih sistematis dalam memerinci unsur-unsur kebudayaan. Nah, berikut adalah unsur-unsur budaya menurut Koncaraningrat. Yang pertama ada sistem, religi, dan juga upacara keagamaan. Kemudian yang kedua yaitu sistem dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga sistem pengetahuan, kemudian ada bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, dan juga sistem teknologi dan peralatan. Di mana kebudayaan itu memberi pengetahuan dan juga ide tentang dan untuk perilaku, yang artinya orang harus mengetahui jenis pengetahuan dan juga ide yang harus digunakan pada jenis perilaku tertentu sesuai dengan perilaku dan juga untuk memahami perilaku tentang yang dia lihat atau tentang perilakunya itu sendiri. Kemudian menurut Lockhart membagi sistem kebudayaan menjadi 7 unsur. Yang pertama ada bahasa, di mana bahasa ini itu sebagai alat komunikasi masyarakat setempat. Kemudian yang kedua yaitu sistem pengetahuan, di mana sistem pengetahuan ini memunculkan ide baru dan juga kreatif sehingga budaya dapat dipertahankan dan juga diwariskan. Kemudian yang ketiga yaitu sistem organisasi sosial, di mana sistem ini itu memperoleh dan mencapai tujuan masyarakat sehingga ada pembagian tertentu dalam masyarakat tersebut. Kemudian yang keempat yaitu sistem peralatan hidup dan juga teknologi. Nah, di sistem ini itu seperti peralatan dan juga perlengkapan yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kemudian yang kelima yaitu sistem ekonomi dan juga mata pencarian hidup, di mana sistem ini itu usaha seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang keenam yaitu religi. Untuk religi ini itu keagamaan dan keyakinan mereka dalam mempercayai sang penciptanya. Kemudian yang terakhir yaitu kesenian, di mana kesenian ini itu untuk sarana manusia untuk mengekspresikan kebebasan dan juga kreativitas mereka. Oke, untuk selanjutnya yaitu unsur-unsur budaya. Menurut J.J. Honigman membagi sistem kebudayaan, yaitu yang pertama ada ide, di mana ide ini itu terdapat nilai-nilai kebudayaannya, kemudian ada pemikiran pada setiap budaya. Kemudian yang kedua yaitu aktivis atau tindakan. Tindakan ini dalam bentuk yang dapat dilihat, kemudian sistem sosialnya juga terbentuk oleh kebutuhan bersama dan juga berwujud nyata atau konkret. Kemudian yang ketiga yaitu artefak. Artefak ini juga berwujud nyata dan juga sistemnya teknologi nyata, cepat,
berubahnya. Kemudian ada ciri sistem sosial, di mana ciri sistem sosial ini bentuknya konkret dan juga nyata, kemudian pembentukannya dan ide yang dipikirkan relatif mudah untuk berubah dan juga bisa diobservasi. Untuk selanjutnya yaitu unsur-unsur budaya menurut Konjaraningrat. Itu seperti wujud kebudayaan, di mana ini terdapat nilai ideologis atau pemikiran setiap individu ataupun kelompok. Kemudian ada sistem gagasan. Kemudian ada wujud tingkah laku atau tindakan atau kebiasaan kita. Kemudian ada artefak. Nah, untuk perbedaan antara hakikat kebudayaan menurut Honigman dan juga Konjaraningrat terdapat pada nilai-nilainya. Nah, untuk isi kebudayaannya yaitu seperti ajaran keyakinan, kemudian kebudayaan, nilai budaya, etos, pandangan hidup. Kemudian ada gotong royong. Nah, untuk gotong royong ini biasanya itu wujud kebersamaan, itu menjadi primer, kemudian eksistensi itu menjadi sekunder, dan juga temu kangen atau makan bersama itu kita sebut dengan tersier. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pendidikan multikultural. Nah, untuk pendidikan multikultural itu lebih dari satu gender dan juga kebudayaannya budaya. Nah, dalam pendidikan multikultural ini terdapat bahasa, ras, usia, gender, status sosial, ekonomi, dan berkebutuhan khusus. Nah, untuk budaya ini itu seperti unsur kebudayaan yang terdiri dari etnis, bahasa, dan juga ras. Sedangkan ras itu mencakup suku-suku. Kemudian untuk etnis itu hanya satu suku saja. Dalam pendidikan multikultural terdapat pluralisme, di mana pluralisme ini itu keberagaman, kemudian ada toleransi, saling berbagi, menghargai, kesetaraan, hukum, menyelesaikan konflik, dan juga kemajuan. Kemudian yang kedua yaitu multikulturalisme, di mana ini lebih kompleks dari pluralisme. Kemudian ada keadilan, persamaan hak. Sedangkan menurut James Alplang, itu rangkaian keyakinannya mengakui keragaman etnis, kemudian ada persoalan individu dan juga persoalan kelompok, kemudian ada gaya hidup. Nah, untuk pendidikan multikultural ini juga terdapat dasar pendidikannya. Yang pertama ada kesadaran nilai penting keragaman budaya. Kemudian yang kedua ada gerakan pembaruan pendidikan, di mana gerakan pembaruan pendidikan ini biasanya terdapat kesenjangan dalam kesempatan pendidikan, kemudian adanya ketidakadilan dalam kesempatan, kemudian ada diskriminasi kesempatan. Kemudian yang ketiga yaitu proses pendidikan berlangsung. Sedangkan untuk fungsinya sendiri itu dapat memberi konsep diri yang jelas, kemudian memberikan pemahaman mengenai etnis lainnya. Kemudian yang ketiga memahami bahwa konflik budaya itu sangat mungkin terjadi. Kemudian yang keempat membantu memberi pertimbangan dan juga membuat keputusan. Kemudian yang kelima mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Kemudian yang keenam memengaruhi perubahan sosial. Adapun tujuan pendidikan multikultural, di mana tujuan ini biasanya yang pertama itu pengembangan literasi etnis dan juga budaya. Kemudian yang kedua yaitu klarifikasi nilai dan juga sikap. Kemudian yang ketiga memiliki wawasan kebangsaan dan juga bernegara. Kemudian yang keempat wawasan lintas budaya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pendekatan pendidikan multikultural. Nah, dalam pendekatan pendidikan multikultural ini
Menurut James A. Blank, ini termasuk multikultural berkelanjutan, di mana pemecahan masalahnya itu melalui target reformasi dan juga relevan pendidikan di Indonesia. Adapun teorinya sebagai berikut. Yang pertama ada kontribusi, di mana kontribusi ini digunakan dalam fase pertama dan juga pada gerakan kebangkitan etnis, di mana ini bertujuan untuk mengenal latar belakang pahlawan dan juga pernah berjuang di Indonesia. Kemudian memperkenalkan beragam dalam bentuk rumah adat dan juga etnis yang berbeda untuk menunjukkan tempat, memperkenalkan produk dan juga bahasa. Kemudian yang kedua yaitu aditif, di mana aditif ini adanya buku, modul, kurikulum tanpa mengubah subtema atau tema peserta didik. Kemudian yang ketiga adanya transformasi, di mana transformasi ini mengubah asumsi dasar kurikulum dan juga menumbuhkan kompetensi perspektif dan sudut pandang etnis. Kemudian yang terakhir yaitu aksi sosial, di mana aksi sosial ini mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi tetapi menambah komponen untuk menerapkan langsung tentang isu, konsep, dan juga masalah yang diberikan. Oke, untuk materi selanjutnya mengenai problematika. Problematika ini biasanya sering terjadi di masyarakat dan juga pada pelaksanaan pembelajaran, di mana masalah yang sering terjadi pada pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia itu biasanya terjadi karena geografi. Biasanya ada persamaan dan juga perbedaan. Kemudian ada demografi. Demografi ini biasanya terjadi karena kelahiran penduduk, kemudian padatnya penduduk. Kemudian sosial. Kita hidup selalu berdampingan. Biasanya hidup kita itu di lingkungan sekitar kita, di masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu ekonomi. Ekonomi ini sumber daya yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan kita. Kemudian ada problem pada kemasyarakatan. Yang pertama biasanya terjadi karena banyaknya keanekaragaman identitas budaya daerah yang tidak bisa dihindari. Kemudian yang kedua memungkinkan munculnya konflik, kekayaan, sumber daya alam, dan juga kekayaan budaya. Kemudian yang ketiga yaitu pergeseran perpindahan otonomi pusat ke daerah. Kemudian adanya kurangnya kokohnya nasionalisme. Kemudian munculnya fanatisme yang berlebihan. Kemudian munculnya konflik kesatuan nasional dan juga multikultural. Yang terakhir, kesejahteraan ekonomi tidak merata. Nah, berikut adalah problem pelaksanaan pembelajaran. Biasanya ini terjadi karena guru kurang mengenal budaya masing-masing. Biasanya ini terjadi karena masalah seleksi dan juga integrasi mata pelajaran. Nah, untuk solusinya sendiri itu guru harus menguasai tentang kebudayaan secara memadai. Kemudian yang kedua yaitu guru kurang menguasai struktur dan juga budaya etnis masing-masing. Untuk solusinya itu proses berkonstruksi pengetahuan tentang kebudayaan untuk mengurangi masalah prasangka buruk dan juga pembelajaran kebudayaan dan masalah kesetaraan pedagogi. Kemudian ada problematika pada keberpihakan media, di mana ini biasanya sering terjadi berita itu tidak berimbang. Kemudian adanya informasi yang tidak objektif, kemudian ada berita yang dilebih-lebihkan, atau berita itu termasuk yang sudah berlebihan. Kemudian ada kejadian yang luar biasa, tapi tidak diberitakan. Misal, kejadiannya itu seperti mahasiswa yang berprestasi itu kurang diberitakan. Kemudian menurut stereotip atau prasangka antar etnis atau suku, ini biasanya karakteristiknya adanya perilaku orang lain itu secara visual. Kemudian ada karakteristik perkataan itu biasanya secara verbal.
Kemudian menurut Houston dan Brown itu karakter, identitas, dan juga kekuatan. Kemudian ada bentuk sifat yang sudah turun-temurun. Kemudian ada generalisasi sikap dan juga sifat satu etnis tertentu. Sedangkan etnosentrisme pada tahun 1906 menurut William Graham Summer itu cenderung individualistik atau hanya mementingkan dirinya sendiri. Kemudian adanya sikap antagonistik, kemudian adanya rasisme. Untuk rasisme ini biasanya melihat pada bentuk warna kulit, kemudian juga bisa dalam bentuk wajahnya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan pendidikan multikultural. Nah, dalam pelaksanaan pendidikan multikultural ini terdapat prinsip-prinsip tertentu. Yang pertama, adanya gerakan politik yang bertujuan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat tanpa memandang latar belakang. Kemudian yang kedua, pembelajaran kelas dan juga kelembagaan antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang ketiga yaitu menekankan reformasi pendidikan komprehensif. Kemudian yang keempat, kesempatan sama untuk mencapai prestasi sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kemudian yang kelima yaitu pendidikan yang baik bagi peserta didik tanpa memandang latar belakang. Nah, dalam pelaksanaan pendidikan multikultural ini terdapat paradigma. Yang pertama adanya kesetaraan pendidikan bagi setiap warga. Kemudian yang kedua ada perubahan kurikulum atau metode pembelajaran. Yang ketiga mempersempit kesenjangan. Yang keempat membangun kesetaraan. Dalam pelaksanaan pendidikan multikultural ini juga memiliki 5 konsepsi. Dan menurut Bang itu yang pertama ada integrasi konten atau pemahaman budaya dengan tepat, kemudian ada proses penyusunan pengetahuan atau asumsi kebudayaan, kemudian yang ketiga mengurangi prasangka atau rasial sikap, kemudian yang keempat pedagogi kesetaraan, dan juga yang terakhir budaya sekolah yang memberdayakan. Dalam pelaksanaan pendidikan itu juga terdapat bentuk dan juga model pendidikan multikultural, di mana yang pertama ini adanya pemahaman mendatar mengenai pelayanan pendidikan yang setara. Kemudian yang kedua adanya lingkungan sekolah yang setara bagi setiap peserta didik. Nah, untuk sasarannya biasanya ini itu pada pengembangan identitas kultural. Kemudian yang kedua adanya hubungan interpersonal dan juga memberdayakan diri sendiri. Nah, untuk kompetensi kultural ini itu yang pertama ada kompetensi individu untuk menerima, menghormati, dan juga kerjasama. Kemudian yang kedua, kompetensi kultural hasil kesadaran atas pengetahuan. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk memahami. Baik, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.